Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga dengan semangat kita pada pagi hari ini, Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua ya, dan Allah selalu melindungi kita dari segala bahaya apapun, termasuk bahaya virus ini, yaitu virus corona. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai ke pembahasan berikutnya, kita akan mengulas sedikit ya dari materi tahsin pada pekan sebelumnya, yaitu makhorijul huruf yang dibunyikan melalui tenggorokan oleh Bu Rina. Lalu makhorijul huruf yang dibunyikan oleh tenggorokan itu ada 6 hurufnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat, yaitu A, H besar, H, A, H, Gho sama Kho ya, itu melalui tenggorokan semua. Sekarang kita melanjutkan materi tentang makhorijul huruf, yaitu makhorijul huruf melalui lidah atau bunyi makhorijul huruf melalui al-lisan. Oke, sebelumnya Pak Ahmad minta kalian fokus pada video ini agar kalian tidak bingung dan tidak bertanya-tanya kepada teman-temannya yang lain. Kalau hanya sekedar Pak, maaf pembahasannya masih agak kurang jelas, boleh ditanyakan. Tapi kalau misalkan benar-benar tidak paham, itu bahaya ya. Ini karena pembahasannya lumayan rumit. Tidak seperti halnya makhorijul huruf yang dibunyikan melalui tenggorokan. Itu hanya 6 huruf. Oke, kita lanjut. Bunyi huruf hijaiyah yang tempat keluarnya dari lidah atau bunyi huruf hijaiyah yang melalui lidah itu ada 18 huruf. Kalau kemarin kita belajar dengan Bu Rena itu ada 6 huruf aja, jadi mudah. Untuk sekarang itu 18 huruf ya. Itu cukup banyak ya, cukup banyak. Maka dari itu Pak Ahmad minta untuk fokus, tidak melamun, tidak berpikir kemana-mana, tetap menyimak video ini, oke? Oke, dari 18 huruf ini alhamdulillah bisa dikelompokkan ya. Jadi berdasarkan 18 huruf hijaiyah ini dapat dikelompokkan menjadi 10 makhraj. Sudah lumayan tergambarkan ya. Jadi tidak terlalu banyak, akan tetapi lumayan di antara 1 sampai 10 ya, tidak 18 huruf. Jadi kita hanya memahami 1 sampai 10 kelompok makhraj yang melalui lidah ya. Oke, yang pertama, kelompok yang pertama yaitu pangkal lidah dan tengah lidah. Oke, secara khusus ya, kita akan belajar secara khususnya. Yang pertama yaitu kelompok pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang ya. Kelompok pertama yang bunyi hurufnya melalui lidah yaitu pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang, yaitu huruf Qaf. Maksudnya bunyi huruf Qaf ini keluar dari pangkal lidah dekat dengan kerongkongan yang dihimpitkan ke langit-langit mulut bagian belakang. Bisa dibilang huruf Qaf ini kelompok pertama yang makhorijul hurufnya melalui lidah ini masih ada kaitannya dengan makhorijul huruf yang melalui tenggorokan atau al-halq ya. Jadi kelompok yang satu ini masih bisa dibilang masih ada kaitannya dengan kerongkongan atau tenggorokan. Akan tetapi huruf Qaf ini tidak termasuk ke dalam huruf al-halq, tapi dia termasuk ke dalam huruf lidah, huruf al-lisan ya, termasuk ke dalam kelompok
makhrijul huruf al-lisan. Oke, kita ulangi kembali. Kelompok pertama yaitu pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang, yaitu huruf qaf ya. Itu saja yang cukup kita pahami. Untuk yang di bawahnya itu hanya sekedar penjelasan sedikit aja untuk memahami lebih dalam ya. Kita hanya memahami kelompok pertama yaitu pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang, yaitu huruf qaf ya. Kelompok kedua pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian tengah, yaitu huruf kaf. Maksudnya huruf kaf ini, bunyi huruf kaf ini keluarnya dari pangkal lidah di depan makhraj huruf qaf. Nah, nanti di akhir slide insya Allah ada sedikit gambaran agar kita lebih paham, agar kita lebih bisa mempraktekkan. Oh, ini di gambar ini berarti mulut kita berarti di sini huruf qaf, ini huruf kaf, terus kedepannya lagi huruf apa gitu ya. Nanti ada sedikit gambaran replika agar kita bisa mempraktekannya dan memahaminya di rumah. Oke. Kelompok kedua ya, Pak Ahmad ulangi. Kelompok kedua yaitu pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian tengah, yaitu huruf kaf. Kelompok satu pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang, yaitu huruf qaf. Kelompok dua pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian tengah, yaitu huruf kaf. Kaf ini di depan qaf. Cara baca gimana Pak? Nih, oke, kita coba praktekkan dua huruf ini ya. Untuk huruf qaf ya, huruf bacanya bukan qaf ya, huruf ko aja, ko. Ya, jadi gini. Ko, ko, ko. Nah, jadi masih ada kerongkongannya, kerongkongannya atau tenggorokannya masih difungsikan ya. Ko, ko, ko. Tapi nggak terlalu bukan berarti pakai tenggorokan semua. Nah ya, cukup sedikit aja bukan dipaksakan. Terus untuk kelompok dua itu k. Nah udah di atas huruf qaf ya, tapi Bapak minta ini huruf kaf. Huruf k itu tidak memakai tenggorokan lagi ya. Sudah di depan qaf ya. K. Itu coba kita praktek 3 kali huruf k ya. K ya. Untuk huruf k ini usahakan kalian melafazkan huruf k ini tidak hanya huruf seperti bahasa Indonesia ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan kalau K itu kakak biasa kakak. Tapi untuk huruf K bahasa Arab atau huruf kaf itu harus ada sedikit gitu, sedikit ada ininya, ada tenggorokannya sedikit aja. K. Bukan dari tenggorokan sih, itu mah hanya sekedar hembusan nafas dari tenggorokan. K. Hembusan nafas ya, kayak sedikit ada udara dikeluarkan dari tenggorokan. K ya. K. Nah gitu, didorong, bukan biasa karawang tuh beda ya. Karawang. Nah, jadi kayak ada hembusan nafas atau hembusan udara dari dalam tubuh kita. Untuk huruf K ya beda. Untuk kelompok 3 yaitu tengah-tengah lidah atau hurufnya huruf jim, ja, shin, sha, dan ya. Maksudnya bunyi huruf ketiga ini yaitu keluar dari tengah-tengah lidah tepat, keluar dari tengah-tengah lidah tepat serta menepati langit-langit mulut yang tepat di atasnya. Maksudnya gini, untuk huruf ja, sha, ya, ini lidahnya tidak perlu di ke atas mulutkan, tidak perlu di ke bawah dekat gigi kita ya. Jadi untuk kelompok 3 ini lidahnya cukup disimpan di tengah-tengah saja. Coba ya kita praktekkan. Ja,
ja, ja. Coba. Kalau ja itu lidahnya di ke atas mulut, nggak seperti kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Kalau kelompok 1 sama kelompok 2 kan lidahnya kalau bisa ditempel ke langit mulut. Lo, 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 lo. Nah, huruf kaf juga. Ka, 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 ka. Langit mulut bagian tengah kalau ka. Tapi kalau untuk kelompok huruf yang ketiga itu tidak perlu di ke atas langit mulut kan lidahnya, cukup disimpan di tengah aja ya. Ja, sya, ya, ja, sya, ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa memahami dari tiga kelompok ini ya. Oke, rangkuman pada pembelajaran hari ini yaitu kelompok 1 yaitu pangkal lidah dan langit mulut bagian belakang yaitu ko, kof, ko ya. Kelompok 2 pangkal lidah dan langit mulut bagian tengah yaitu huruf kaf, ka ya. Kelompok 3 yaitu tengah lidah, hurufnya yaitu jim, ja, shin, sya, dan ya. Oke, coba kita kembali memahami rangkuman pada pembelajaran hari ini yaitu kelompok 1. Kalau bisa kita coba memahami sekaligus menghafal ya. Kelompok 1 pangkal lidah dan langit mulut bagian belakang yaitu lo, lidahnya ditempel ke mulut bagian atas, tapi bagian belakangnya ya, mulut bagian belakangnya dekat dengan tenggorokan. Kelompok 2 yaitu pangkal lidah dan langit mulut bagian tengah yaitu ka. Kelompok 3 yaitu tengah lidah, hurufnya ja, sya, dan ya. Lalu Pak, kelompok 4 apa? Belum dibahas. 5 belum dibahas, kelompok 6 dan seterusnya sampai kelompok 18 belum kita bahas pada hari ini atau pada pekan ini ya. Insya Allah kita akan bahas pada pekan selanjutnya. Nah, ini salah satu replika gambar untuk makhrijul huruf ya. Kemarin kita sudah membahas tentang makhrijul huruf yang melalui tenggorokan. Nah, sekarang kita fokus kepada makhrijul huruf yang melalui lisan. Kita lihat pertama, kelompok pertama pangkal lidah dan langit mulut bagian belakang yaitu ko, masih dekat sekali dengan tenggorokan ya. Kelompok 2 yaitu pangkal lidah dan langit mulut bagian tengah yaitu ka. Nah, kelompok 3 yaitu tengah lidah yaitu ja, sya, dan ya. Nah, oke, kalau di replika gambar ini untuk huruf qof, lo, dan ka ini sepertinya lidahnya tidak dikeataskan ya. Oke, tapi yang dikeataskan itu nanti huruf ro, nun, dan lam ya. Ro, nun, dan lam. Untuk qof berarti pangkal lidah dan langit mulut bagian belakang, dan huruf kaf pangkal lidah dan langit mulut bagian tengah. Ini cukup lidahnya tetap disimpan di tengah ya. Kalau di dalam gambar ini gitu, ini lebih mudah mungkin ya, ini lebih mudah. Jadi kelompok pertama pangkal lidah dan langit mulut bagian belakang qaf. Kelompok 2 pangkal lidah dan langit mulut bagian tengah kaf. Kelompok 3 tengah lidah yaitu ja, sya, dan ya. No, lidahnya cukup disimpan di tengah. Ja, sya, ya. Oke. Kita hari ini pada pekan ini kita fokus untuk memahami 3 kelompok yang termasuk ke dalam kelompok makhrijul huruf yang dibunyikan melalui lidah atau al-lisan.